Oke, kembali lagi di Video Dido Channel sama gue Vidi di sini. Jadi sekarang sebelum kita mulai mau review apa, seperti yang kemarin gue bilang di vlog, gue pengen lanjutin review film lagi. Review helmnya yang kemarin gue pakai. Sampai sekarang kok masih gue pakai karena ternyata setelah gue pakai ternyata nyaman dan gue ini jadi ketagihan gitu makainya. Nah, sebelum kesana gue pengen ngasih tahu ke kalian semua. Jadi gue udah hampir setahun bikin video dan kalau kalian butuh informasi lain yang lebih bermanfaat, gue nggak sekedar nge-review helm aja sih atau nge-review motor nyoba-nyoba kemarin gitu. Gue juga sempat nge-review power bank, terus TWS, terus nanti gue bakal nge-review produk baru yang bakal berguna banget. Jadi kalau kalian penasaran ya silahkan checklist videonya nanti. Nah sekarang gue bakal ngelanjutin video yang kemarin. Seperti yang udah gue janjiin, jadi ini adalah helm KYT terbaru, bukan Falcon FR ya. Jadi kemarin KYT sempat setelah ngerilis helm ini walaupun lama ya, terus dia ngerilis lagi Falcon FR, padahal sebelumnya dia baru ngerilis juga Falcon 2. Nah itu nanti ya, kalau misalnya gue sempat lihat helmnya atau bisa beli helmnya, gue bakal nge-review lagi. Tapi ini sekarang gue bakal lanjutin yang ini dulu. Oke, langsung aja kita buka ya. Jatuhnya bukan unboxing lagi karena ini waktu gue beli di marketplace dia udah tidak dikirim bersama boxnya ya. Sebenarnya agak kecewa ya karena harusnya box itu tuh haknya konsumen tapi nggak dikirim. Nah jadi ini helmnya udah tahu ya, KYT R10. Nah kenapa gue beli helm ini, karena dia tadi pada awalnya bukan karena nyaman atau karena gue suka dengan bentuknya. Secara bentuk sih gue masih lebih suka NFR ya, karena ya racing banget gitu. Tapi ternyata ini setelah dilihat-lihat helmnya ternyata bagus juga, lumayan bagus juga bentuknya. Jadi dia ya lumayan sporty gitu. Nah kenapa gue pengen banget nge-review helm ini setelah yang kemarin sempet jalan itu, karena gue pengen nunjukin detail-detailnya. Jadi ini kenapa namanya adalah KYT R10 Kabuki Cap. Nah gue ngerti kenapa, karena ini kan helm hasil kolaborasi ya. Jadi dia hasil kolaborasi salah satu toko online atau offline di Bandung sama salah satu pembalap. Nah pembalapnya itu kurang lebih motifnya seperti ini. Dia ada kitsune, rubah dalam bahasa Jepang sebutannya dalam budaya Jepang gitu. Terus ada si Lucky Cat yang kemarin gue kebalik-balik ya, Mineko gue lupa lagi namanya, pasti ini adalah Lucky Cat. Terus di belakangnya ada motif ombak. Motif ombak ini adalah kalau bisa disebut dalam budaya Jepang tuh ada lukisan yang namanya Great Waves of Kanagawa. Nah yang salah satu yang paling menarik gue dari dari desain helm ini adalah sebenarnya kucingnya. Karena hobi gue melihara kucing, jadi salah satu kesukaan gue memang kucing. Jadi waktu itu sebenarnya agak ragu-ragu mau beli karena helm lumayan banyak. Terus akhirnya karena ada motif kucingnya, gue coba beli, gue coba pakai selama semingguan ini dan ternyata enak gitu. Nah oke, kita lihat dulu dari detail-detailnya. Jadi ini seperti biasa kalau pembelian ada buku manual book tapi nggak disebutin bahannya terbuat dari apa. Nah karena selama ini pakai helm KYT itu XL cukup, itu kalau shellnya besar. Nah karena dari kemarin itu gue sebelum beli helm ini sempat survei ternyata shellnya ini kecil dan gue harus naik satu ukuran. Jadi gue belinya XXL. Nah untuk kepalanya besar wajib itu naik satu ukuran. Kalau yang mungkin masih normal-normal aja nggak perlu sih. Tapi karena gue nyadar kepala gue besar, jadinya ya gue belinya satu ukuran gitu. Nah
kita lihat dulu, ini kayak TRN lumayan dingin loh kalau dipakai di jalan raya siang-siang gitu ya, karena ventilasinya banyaknya, satu di mulut satu, terus nih ada dua di atas kepala ya ini, jadi tinggal dimaju mundurin gitu bukanya. Ini satu lagi, terus ada lagi di sini di kiri kanan belakang, terus nih ada lagi di kepala. Jadi ini mungkin maksudnya dari nanti kalau misalnya ventilasi depannya dibuka kiri kanan ini nanti bakal ngalir ke dari atas kepala ke belakang gitu, ke ventilasi belakangnya sini. Nah ini sebelumnya harusnya dapatnya dari beli gue visornya clear ya, tapi ini udah gue ganti. Jadi gue ganti yang aslinya. Tadinya sempat mau nyoba yang apa istilahnya ya, bukan KW, jadi kayak yang grade-nya di bawahnya ini, ternyata nggak cocok. Jadi kalau kalian mau ganti visor dark smoke, gue sarankan sih jangan tanda kutip KW-nya gitu, atau penggantinya yang lebih murah, karena dia di ukuran atau slot ratchetnya sih itu nggak cocok, nanti malah ujung-ujungnya bakal ngerusak dudukannya gitu. Jadi gue saranin sih jangan sampai ya, jangan ganti yang bukan orinya. Ya harganya 2 kali lebih mahal nggak apa-apa, tapi kalian helmnya nggak bakal lecet atau rusak gitu. Nah kalau selama seminggu ini sih apa ya, pakai visor dark visor ini mungkin dari pagi ke sore asal cerah tidak masalah, tapi kalau sore ke malam itu yang jadi masalah, karena pandangan jadi lebih gelap, jadi mata kurang awas kalau misalnya lihat jalanan. Tapi selama dipakai pagi sampai siang nggak masalah gitu. Nah ini dia udah ada tear off post-nya ya, yang jadi ini visor yang versi baru yang bukan hanya titik aja gitu. Nah terus kita sekarang bicara soal desain. Jadi kayak TRN ini kembali lagi, salah satu alasan gue beli adalah karena dia ada motif kucingnya. Jadi motif kucingnya ini ya menurut gue walaupun dia kucing gendut ya gitu, lucu gitu kalau dilihat orang-orang di jalan gitu ya, tapi lucu aja gitu kucingnya. Kalau misalnya dilihat lucu gendut gitu ya, walaupun orang nggak begitu ngeliatin, tapi kalau gue pakai gitu ngerasanya ya nyaman-nyaman aja gitu, walaupun diliatin orang gitu juga nggak masalah sih. Nah desain yang mau gue bilang kenapa dia dinamain Kabuki Cat, jadi ini kan terinspirasi dari teater Jepang ya, teater seni teater sandiwara Jepang. Nah Kabuki itu diambil namanya dari situ. Terus kenapa ada kitsune di sini, rubah, kita naikin dulu. Kenapa ada kitsune? Jadi kitsunenya ini sebenarnya adalah rubah apa ya, hewan mitos dalam kebudayaan Jepang. Jadi kitsune ini dipercaya dia memiliki kekuatan magis ya, maksudnya sihir gitu. Dia punya kekuatan sihir yang nggak dimilikin sama hewan lain gitu. Jadi kenapa ini ada topeng, istilahnya topeng kitsune, topeng rubah, karena biasanya di dalam teater kabuki itu ada yang pakai topeng ini dalam ceritanya gitu. Terus kita pindah ke sini. Nah ini nih, gue nggak tahu apa disengaja atau enggak, tapi ini tuh motifnya kayak gapura-gapura kuil di Jepang ya. Jadi dia kalau misalnya di satu ini kiri kanannya kayak gapura-gapura kuil di Jepang gitu. Terus si Lucky Cat-nya, nah kalau Lucky Cat pasti udah pada tahu ya, kalau masuk toko-toko orang Tionghoa atau Cina gitu yang jual barang-barang kebutuhan sehari-hari, pasti ada si Lucky Cat ini. Nggak perlu orang Tionghoa sih, orang kita juga, bukan orang kita tuh semua sama bersaudara gitu, jadi nggak boleh dibeda-bedain. Jadi ada si siapa ya, si kucing yang emas, warnanya emas, suka tangannya begini-begini. Nah ini tuh ini gitu. Jadi ini kucingnya dipercaya bisa sebagai pembawa keberuntungan ya. Entah benar atau enggak, tapi sih itu kalau gue lihat sih tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kalau gue sih liatnya ya lucu aja gitu, sebagai kucing pemanggil pelanggan gitu ya. Ya cuman liatnya lucu gitu kalau misalnya masuk ke toko yang ada itunya gitu. Terus
di belakang ini yang paling spesial menurut gue. Jadi gue sempat searching di Google. Nah, ini adalah namanya motif lukisan terkenal di budaya Jepang, namanya Great Waves of Kanagawa. Mungkin maksudnya ombak besar dari Kanagawa. Nah, ini bukan sembarang motif ya. Jadi dia terinspirasi dari lukisan itu. Kenapa dinamain Great Waves of Kanagawa? Karena dia si ombak itu kan tidak beraturan ya, kadang pelan, kadang lambat, kadang kencang, kadang menghempas batu. Nah, itu tuh si motif si ombak ini diibaratkan sebagai kehidupan kita itu yang kita jalani itu nggak pasti, terus penuh lika-liku. Jadi kalau misalnya ada hambatan atau halangan ya itu wajar gitu. Nah, itu tuh terinspirasi dari situ. Nah, itu sekilas soal desain helm ini. Kalau kalian mungkin ya nggak semua orang suka budaya Jepang, tapi kalau kalian ngerti filosofinya dari helm ini, terus gambar-gambarnya artinya apa, ini sih menurut gue helm yang wajib kalian koleksi ya. Entah koleksi atau dipakai sehari-hari, terlepas dia dari versinya adalah dari KYT R10, gue sih nggak masalah karena akhirnya gue menemukan kenyamanan di situ gitu. Nah, dari desainnya itu banyak, masih ada yang gue suka nih, kayak ada motif petir-petirnya, bukan petir ya, kayak dinamis gitu. Ini juga ada motif dinamis seperti petir. Terus di atas ini ada kayak bushido api-api gitu. Kalau kalian dulu sering nonton Naruto ya. Terus yang paling gue suka ini sebenarnya helmnya racing banget ya, karena banyak ventilasinya tuh tegas-tegas, tajam-tajam. Terus apalagi udah flat visor dari sana ya, yang clear juga sudah flat visor, jadi kalian tinggal pilihan aja mau pakai dark atau yang clear. Terus yang gue suka itu ini spoilernya, walaupun tidak begitu kelihatan tapi ini cukup menambah kesan racing ya gitu. Ini salah satu gue suka juga. Jadi sebenarnya kesimpulannya, kalau kalian suka motif kebudayaan Jepang, ini sih helm yang wajib ya. Kalau buat gue, buat harian yang perginya sebentar-sebentar gitu perkotaan, masih nyaman. Tapi kalau misalnya jarak jauh sih gue nggak nyaranin ya, karena gue belum pernah nyoba jarak jauh, tapi selama ini jarak dekat perkotaan masih enak gitu. Nah, cuman sedikit koreksi, yang nggak gue suka sebenarnya cuman minimal ya. Jadi dia ada mungkin versi massal, terus dia ada finishing yang kurang bagus. Jadi ini potongannya agak kurang rapi ya, potongan karetnya. Terus ini pas kacanya ditutup, ini agak ada space yang kurang rapet. Terus pas datang juga ada kayak den atau apa ya, finishing yang kurang rapi kayak ini, kayak ada kasar-kasarnya. Di sini juga ada kayak kasar-kasar bekas presan atau apa gitu. Gue nggak tahu gimana ini bisa terjadi, tapi sih ini apa ya, minus yang sedikit sih. Jadi menurut gue nggak begitu masalah, tapi mungkin ini karena mungkin pada saat pengiriman juga kurang hati-hati. Jadi kalau gue sih percaya KYT dari pabrikannya pasti udah quality controlnya bagus, tapi ini juga ada kayak ya ada garis-garis yang nggak full. Tapi secara overall sih ini salah satu helm yang desainnya bagus ya menurut gue. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pengen ya silakan aja beli. Jadi ini helmnya harganya cuman 500 ribuan, cukup terjangkau ya. Kalau ngelihat helm-helm KYT yang sekarang kayak macam Titico, Sennheiser kan udah di atas 1 jutaan, walaupun tadinya sempat di bawah terus naik lagi gitu. Jadi untuk helm 500 ribuan nih cukup nyaman. Sayangnya memang dia nggak double visor, terus juga busanya ya standar ya. Tapi menurut gue sih udah cukup nyaman kalau gue untuk dipakai perkotaan. Oke, sekian review helm gue. Bukan helm gue, helm KYT Event motif Kabuki Cat. Jadi kalau kalian suka dan bermanfaat video ini, silahkan klik like dan subscribe. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran atau pertanyaan,
belinya di mana, harganya berapa, beli dart visornya di mana. Dart visornya cuma 100 ribuan kok. Jadi kalau misalnya mau tampil keren cukup modal 600 ribuan aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, salam Dido Dido. Bakal balik lagi nanti.